video kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut dengan hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. 2. Jaringan pada hewan dan tumbuhan. 3. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. 4. Sistem organ dan organisme. Sel sebagai satuan struktural yang terkecil dari suatu makhluk hidup berarti bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel. Sel menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, melakukan reproduksi, serta respon terhadap lingkungan. Sel dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Prokariotik. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel tetapi tidak diselubungi oleh membran inti. Contohnya seperti Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru. 2. Eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus dan inti sel tersebut diselubungi oleh membran inti. Contohnya seperti protista, jamur, hewan, dan tumbuhan. Karena ukuran sel yang sangat kecil, yaitu dengan diameter 1 mikrometer hingga 100 mikrometer, maka sel hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat, yaitu yang bernama mikroskop. Dengan mikroskop, kita dapat melihat bagian-bagian sel, diantaranya dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Setiap sel tersusun atas 1. Membran sel sebagai tempat keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. 2. Protoplasma sebagai cairan sel atau plasma sel. 3. Inti sel, yaitu yang mengatur seluruh kegiatan sel. Organel sel yang terdapat di sitoplasma. 1. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan menghasilkan energi. 2. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian sel. 3. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. 4. Plastida berfungsi sebagai tempat fotosintesis. 5. Badan Golgi sebagai tempat sekresi protein. 6. Vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. 7. Lisosom untuk menghasilkan enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Sel hewan mempunyai sentrosom, sementara sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom. Sel hewan mempunyai lisosom, sementara sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan tidak memiliki plastida, sementara sel tumbuhan memiliki plastida. Sel hewan
cadangan makanan berupa lemak dan glikogen, sementara sel tumbuhan cadangan makanan berupa pati atau amilum. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada manusia dan hewan. Jaringan epitel melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ serta rongga dalam tubuh. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, 1 otot polos, 2 otot lurik, dan 3 otot jantung. Jaringan syaraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf, tersusun dari sel-sel saraf yaitu neutron. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Jaringan parenkim sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada 2. 1. Xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Phloem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Organ. Organ adalah suatu bagian tubuh yang tersusun dari kumpulan jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Contoh organ yaitu otak. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Hati. Hati berfungsi untuk menetralisir dan menawarkan racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Hati juga membuat empedu, yaitu zat yang membantu pencernaan lemak. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ utama tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ pada manusia. Contohnya 1. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Organ sistem pencernaan diantaranya mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan anus. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Organ sistem pernafasan diantaranya rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa metabolisme keluar dari tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organnya diantaranya yaitu jantung, arteri, vena kapiler, dan sel-sel darah. Selain itu, ada juga sistem organ lain seperti sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sistem syaraf. Organisme.
atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contoh organisme atau individu misalnya seekor kucing, seekor ular, sebuah pohon kelapa.